layout gambarnya, jadi saya mau bantuan. Kita berikan waktu lagi untuk dimulai. Siap-siap, adik putri dan jalan dulu. Siap, kakak Uti dengan baju cewek dan lenso di leher. Siap. Dan pakai manis-manis di matanya. Ngomong apa lagi ya? Kakak Uti. Oke.
muat gambarnya, jadi saya muat bacaan. Ini lomba yang kedua, warnai gambar. Dari perwakilan Kompel PPDPI, Ketua Wakil PPDPI, Kakak Ajeng Yang terakhir ada perwakilan dari Bukit Jawa, ada Kakak Andi Sayana. Juri yang gugup, yang kecil. Papahnya ya. Oke. Jadi ini panas sampai mendidih ya. Mau tambahkan matahari kah? Oke, mama dan papa pilih gereja sama-sama kah? Atau kakak-kakak pergi sekolah minggu juga boleh. Mama dan papa pilih gereja sama-sama kah? Atau kakak-kakak pergi sekolah minggu juga boleh. Tambahkan yang penting juga boleh. Mau tambahkan bakat Tuhan juga boleh. Keci, jangan gereja-gerejanya. Keci, jangan gereja-gerejanya. 5 menit lagi guys. Jaga jarak. Disuruh oleh Isai untuk mengantar gandum dan roti kepada saudara-saudaranya yang berada di tempat peperangan. Di situ Daud bergegas untuk mengantarnya, dan Daud sampai di tempat perkemahan para tentara. Daud berlari menghampiri barisan-barisan tentara, dan Daud melihat bahwa Goliat sedang menghina atau menjatuhkan pasukan-pasukan Israel. Di situ Daud langsung bergegas ke sungai mengambil 5 batu yang licin dan dia langsung mengajak Goliat itu untuk berperang. Dia mengambil kubannya dan satu batu. Goliat itu maju dengan pedang dan satu tombak. Goliat itu berlari menuju dia, dan dia menarik umpannya menuju ke kepala Goliat, hingga Goliat itu jatuh dan tidak bangun lagi. Dan pasukan-pasukan Filipin berlari, dan pasukan Israel mengejar Filipin. Di cerita ini saya mengambil kesimpulan bahwa Daud yang kecil saja bisa melawan Goliat yang besar. Kita juga sebagai manusia, ketika ada masalah yang besar, kita bukan menuju ke orang atau bercerita, kita harus bercerita kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengeluarkan kita dari masalah-masalah itu. Terima kasih. Yang menemukan pilihan. Yang ketiga sungai mengambil 5 batu dan sangat licin. Goliat membawa tombak dengan pedang.
Tetapi di situ Yunus tidak mengikuti perkataan Tuhan, tetapi Yunus pergi melarikan diri ke sebuah kota yang bernama kota Tarsis. Nah, di saat dia menumpangi kapal untuk pergi ke kota itu, Tuhan menurunkan badai yang besar sehingga kapal itu hampir hancur. Dan di situ pun para penumpang tahu apa penyebab kapal itu hampir hancur. Dan di situ mereka tahu kalau itu adalah Yunus penyebabnya. Mereka pun melempar Yunus ke laut dan Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Pada saat Yunus ditelan, Yunus pun bertobat dan dia berdoa selama 3 hari lamanya di dalam perut ikan itu. Nah, pada saat Yunus berdoa bertekun pada Tuhan untuk meminta dia untuk dalam pertolongan Tuhan untuk kembali ke darat, Tuhan pun menjawab doa itu. Nah, pada saat Tuhan menjawab doa itu, Tuhan meminta kepada ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat agar dia kembali mengikuti perkataan Tuhan sebelumnya, yang Tuhan mengutus dia untuk pergi ke kota itu untuk menyembuhkan hati-hati mereka yang ada di kota itu. Nah, di saat Yunus sudah dibuang atau dimuntahkan kembali ke kota itu ke darat, Yunus pun diutus kedua kalinya sama Tuhan. Nah, saat Yunus diutus kedua kalinya, Yunus pun pergi. Dalam perjalanan dia dalam 3 hari selama 3 hari itu dia berjalan ke kota Niniwe. Dan pada saat dia di jalan ke kota Niniwe itu, dia tanpa makan, tanpa minum. Dia menahan laparnya, menahan haus. Dia pun pergi ke kota itu. Saat dia sampai, dia mengumpulkan semua yang ada di kota itu. Orang jahat itu mereka dikumpulkan oleh Yunus. Dan pada saat itu pun Yunus berbicara kepada mereka, jika kalian tidak bertobat, Tuhan akan menghukum kalian. Dan pada saat itu pun para warga yang ada di kota Niniwe itu bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Sekian dan terima kasih. Oke, shalom, selamat sore semuanya. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Desiana Gatobat Pembawa dari Jenjang Anak Remaja. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Nuh dan air bah. Pada zaman dahulu, manusia hidup penuh dengan dosa. Mereka melakukan kejahatan, mereka jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan melihat itu, Tuhan merasa sakit hati. Tuhan ingin memusnahkan mereka dari bumi. Tetapi ada Nuh. Nuh ini adalah seorang yang benar. Dia selalu dekat dengan Tuhan, dia hidup mengandalkan Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah bagimu dan keluargamu sebuah batra karena Tuhan akan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Lalu Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nuh dan anak-anaknya membuat bahtera untuk mereka tempati nanti. Setelah bahtera selesai dibuat, mereka pun masuk ke dalamnya. Di dalam bahtera itu ada Nuh, istri Nuh, 3 anaknya, dan istri dari 3 anaknya. Lalu Nuh membawa 7 pasang binatang yang tidak haram, jantan dan betina, dan 1 pasang binatang yang haram, jantan dan betinanya. Kemudian setelah mereka masuk, datanglah air bah. Air bah ini meliputi bumi sepanjang 40 hari 40 malam. Setelah air bah itu turun, manusia yang berdosa dan hewan-hewan yang tinggal di darat, mereka pun lenyap, mereka mati. Di dalam bahtera itu, Nuh dan keluarganya memelihara hewan-hewan yang mereka bawa. Setelah manusia dan hewan yang mati, maka hujan pun berhenti. Hujan berhenti, lalu bahtera mereka
terkandas di sebuah pegunungan yang bernama Ararat. Saat itu, Nuh ingin mengetahui apakah air sudah betul-betul surut, lalu Nuh mengirimkan seekor burung gagak. Burung itu pergi, lalu kembali, dan tidak membawa apa-apa. Nuh melihat bahwa air bah itu belum surut total. Lalu Nuh mengirimkan lagi seekor burung merpati. Burung merpati itu pergi, datang, dan tidak membawa apa-apa juga. Nuh tahu bahwa air bah itu belum betul-betul surut. Lalu setelah 7 hari lewat, Nuh mengirimkan lagi seekor burung merpati. Merpati itu pergi, lalu datang dan membawa sehelai daun zaitun yang segar. Di situ Nuh tahu bahwa air sudah betul-betul surut. Lalu mereka keluar dari dalam bahtera itu. Nuh beserta anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya pun keluar. Mereka membawa semua binatang yang mereka bawa. Mereka keluar lalu memulai hidup yang baru. Saat itu Nuh membuat persembahan yang harum di mata Tuhan. Dia mengambil